اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab seruan kepada syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kemudian berpesan kepada beliau bahwa innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kau serukan kepada mereka alla ilaha illallah, agar mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam satu riwayat ila ayyuhidullah, kamu dakwahi mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, kalau mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka ajarkan kepada mereka akan kewajiban solat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kalau mereka taat juga, maka ajarkan bahwa Allah telah wajibkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang miskin mereka. Lalu Nabi ingatkan, ya, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka berhati-hatilah dari harta-harta mulia milik mereka, dan bertakutlah kamu dengan doanya orang yang terzolimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah hijab yang membatasi. Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan telah berlalu penjelasannya. Kemudian kita masuk pada hadis yang terakhir yang beliau bawakan dalam bab ini. Kata Syekh rahimahullahu taala, walahuma an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha faqala aina Ali bin Abi Talib faqila huwa yashtaki ainaihi fa arsalu ilaihi fa utiya bih fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu fa bara'a ka'an lam yakun bihi waj'un fa atahu ar-rayata fa qala umfud ala rislika hatta tatanzila bisahatihim thumma dawhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am
yadukuna ay yakhuduna. Nah, kata beliau, walahuma, dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa Rasulullah pernah bersabda pada perang Khaybar, la utiyanna rayata ghadan, sungguh aku akan memberikan bendera perang ini keesokan hari, rajulan, kepada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulah, yang laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah Rasulnya pun cinta kepada dia, yaftahullahu ala yadai, Allah membukakan kemenangan melalui kedua tangannya, fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka manusia pun di malam itu memperbincangkan siapakah mereka itu, atau siapakah dia itu, ayyuhum yu'taha, siapa di hari mereka yang akan diberikan bendera perang dan mendapatkan keutamaan. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha, maka tatkala mereka tiba di waktu pagi, maka mereka pun bersegera menemui Rasulullah, dan mereka seluruhnya berharap bahwa merekalah orang yang diberikan bendera perang itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, aina Ali ibnu Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaqi ainaihi, maka diberikan atau dijawab hal tersebut dari sahabat Nabi bahwa Ali sedang mengeluhkan sakit di kedua matanya. Fa arsalu ilaihi, maka para sahabat pun mengutus kepada Ali bin Abi Thalib supaya didatangkan. Fa utiyabih, maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi. Fa basaqa fi ainai, maka Nabi pun meludah pada kedua mata Ali, wa da'alahu, dan mendoakannya. Fa baraa, maka sembuh, ka'allam yakun bihi wajaun, seakan-akan beliau tidak pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu rayah, maka Rasulullah pun memberikan bendera perang itu kepada Ali. Faqala, lalu Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, umfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim, berjalanlah kamu perlahan-lahan sampai kamu berada di tempat mereka, di tempat musuh. Thumma da'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi, akan hak atau kewajiban atas mereka, apa yang wajib atas mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida, andaikan Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu, khairun laka min humrin na'am, niscaya itu lebih baik bagi kamu dari mendapatkan unta merah. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini bersumber dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat dan bapaknya juga sahabat, maka selayaknya dikatakan dengan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bapak dan anak kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada Yauma Khaybar, pada perang Khaybar, salah satu perang yang dijalani oleh Rasulullah bersama para sahabat. Dan perang Khaybar ketika itu antara kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Karena Yahudi ketika itu ada 4 kabilah.
Ada 4 suku mereka. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, dan ada Yahudi Khaybar. Yang diperangi oleh Nabi di sini adalah Yahudi Khaybar. Dan disebutkan bahwa pada waktu itu Khaybar sangat kuat pertahanannya. Orang-orang Yahudi Khaybar ketika itu mereka punya pertahanan yang sangat kuat. Terlebih mereka juga terlatih dalam perang. Tubuh mereka besar-besar, sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Makanya disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan Khaybar. Namun Abu Bakar belum berhasil menembus benteng Khaybar. Kemudian setelah itu Nabi utus Umar untuk menaklukkan Khaybar. Umar pun diutus, dan ternyata Umar belum berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Maka berikutnya Nabi menyerahkan bendera perang kepada seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah hadits ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, sungguh betul-betul aku akan berikan bendera ini. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan, sungguh betul-betul demi Allah aku akan berikan bendera ini, menunjukkan keseriusan Nabi, kesungguhan Nabi. Di dalam sabda beliau ini, beliau akan berikan bendera perang. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi, ketika berperang, berjihad, itu ada bendera yang diangkat. Ada bendera yang diangkat, yang dipegang oleh komandan perang. Yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka dan masih kuatnya mereka ketika masih berdiri bendera tersebut. Ketika masih berdiri bendera tersebut. Aku akan berikan, kata Nabi, keesokan hari. Keesokan hari yang dimaksud di sini adalah besok, yakni hari setelah hari ini. Hari setelah hari ini disebut ghadan. Kalau dalam bahasa Arab orang bilang besok, bahasa Arabnya ghadan. Kalau kemarin, bahasa Arabnya amsi. Kalau amsi, hari sebelum hari ini. Hari sebelum hari ini. Walaupun dalam penggunaan bahasa Arab juga terkadang godan maksudnya hari yang nanti, bukan hari esok. Itu juga uslub dalam penggunaan bahasa Arab. Bahkan terkadang dibahasakan godan hari kiamat. Seperti dalam firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Maksudnya kata para ulama, untuk hari esok, untuk hari kiamat. Nah, ini tentunya bukan hari setelah hari ini, karena besok belum terjadi kiamat. Tetapi maksudnya nanti akan terjadi kiamat itu. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amsi. Kalau dibilang amsi, kemarin asalnya hari sebelum hari ini. Tapi terkadang dalam penggunaan bahasa Arab boleh jadi yang dimasukkan kemarin mungkin hari yang sudah lama berlalu. Dan ini pun sepertinya juga sudah digunakan dalam bahasa Indonesia. Terkadang orang bilang kemarin, belum tentu hari setelah hari ini. Apa hari kemarin? Belum. Bisa jadi mungkin sepekan yang lalu, 1 bulan yang lalu, dia bilang kemarin. Ada orang bilang besok, belum tentu hari setelah hari ini. Bisa jadi besok maksudnya sepekan lagi, besok maksudnya 2 pekan lagi, sebulan lagi. Nah, itu pun terkadang digunakan dalam bahasa kita. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sungguh betul-betul aku akan berikan bendera perang ini untuk menjadi komandan perang nanti besok kepada seorang laki-laki, rojulan, kepada seorang laki-laki yang Nabi tidak sebut namanya dalam hadits ini.
Nabi tidak sebut namanya. Nabi hanya sebut ciri dan sifatnya saja. Inilah yang membuat penasaran para sahabat. Siapa orang ini? Sifatnya orang ini, kata Nabi, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun cinta kepada dia. Sifatnya ada dua. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Mana yang lebih utama dari dua sifat ini? Orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya cinta kepada dia? Mana yang lebih utama? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, jelas. Kenapa? Kalau yang pertama, ya semua dari kita tentu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang hebat bukan di sini. Yang hebatnya yang kedua. Apa itu? Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Dan ini rekomendasi dari Nabi. Nabi yang bilang sendiri. Berarti pasti itu betul. Karena Nabi yang bilang. Inilah keutamaan yang luar biasa ini. Nah, makanya para sahabat mereka ribut memperbincangkan siapa orang ini. Luar biasa keutamaannya. Kalau sekedar ngaku cinta sama Allah dan Rasulnya, jangankan kita, ya, orang Yahudi juga ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang Yahudi. Nah, apalagi umat Islam. Nah, yang luar biasanya Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Ini sifat yang luar biasa. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dari hadits ini ada penetapan sifatul mahabbah, sifat cinta bagi Allah. Dan Allah itu disifatkan yuhibbu wa yuhabbu. Allah itu mencintai dan Allah itu dicintai. Dan ini salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang kita tetapkan, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tentu tidak sama dengan cinta makhluk. Makhluk juga kadang mencintai dan kadang dicintai, tetapi itu beda dengan sifat cinta bagi Allah. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, pasti tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu apapun, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan dicintai. Dan ini penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Dan ini berbeda dengan pemahaman dan keyakinan ahlut ta'til, kaum Mu'attilah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, nah, dan lain sebagainya. Mereka mentakwil atau bahkan mentaktil sifat mahabbah. Ada yang menafikan sama sekali, tidak ada sifat mahabbah bagi Allah. Dan ini hakikatnya mengingkari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak disebutkan ayat-ayat yang menyebutkan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci, ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Dan ini sifat mahabbah. Orang-orang Jahmiyah mereka menafikan, tidak ada sifat mahabbah itu. Dan sebagian dari orang-orang Asy'ariyah mereka mentakwilnya. Katanya itu bukan sifat mahabbah, tapi menurut mereka tahrif. Kata mereka yang dimaksud itu adalah, ya, keinginan untuk memberi pahala. Keinginan untuk memberi pahala. Dan ini adalah penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluk. Kita tetapkan bukan berarti menyerupakan. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran Allah, pasti tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana kita tetapkan sifat maha hidup bagi Allah, tentu tidak sama dengan hidupnya makhluk. Maka begitu pula kita tetapkan sifat cinta bagi Allah, tentu tidak sama dengan cintanya makhluk.
Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatul mahabbah kata para ulama, dia merupakan sifatun fi'liyah. Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu mencintai ada sebabnya, dan Allah itu ya dicintai juga ada sebabnya. Ya, juga ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab inilah yang perlu kita upayakan supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ketika Nabi mengabarkan orang yang mulia ini yang nanti akan menjadi komandan perang, bukan keutamaan yang diributkan sahabat di sini, bukan dia sebagai komandan perang, bukan. Tetapi keutamaan yang disebut oleh Nabi tadi, bahwa orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yaftahullahu ala yadai, Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Nah, dan ini merupakan kabar gembira bahwa pada perang Khaybar itu, ya, melalui orang ini Allah akan menangkan, Allah akan taklukkan Khaybar ketika itu. Dan betul seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mengabarkan ini, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Manusia pun di malam itu sibuk memperbincangkan siapa orang itu. Dan siapa di antara kita yang nanti ditunjuk oleh Nabi besok menjadi komandan pasukan perang, dan dialah yang punya sifat yang mulia tadi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka pun berbincang panjang lebar. Iya, ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat dengan kebaikan. Ada peluang untuk mendapatkan kebaikan, mereka tidak tinggal diam. Mereka bincangkan itu, mereka bicarakan itu. Luar biasa. Ini kemuliaan para sahabat Nabi. Sama persis seperti hadis yang kita pernah bacakan sebelumnya, ketika Nabi menyebut ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sahabat pun ribut kan memperbincangkannya. Nah, di sini juga sahabat ribut memperbincangkannya. Bersamaan dengan keutamaan mereka, kemuliaan mereka sebagai sahabat Nabi, mereka tidak melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Menunjukkan bahwa sahabat itu sangat bersemangat di dalam kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali para sahabat yang terdepan di dalamnya. Ya, makanya kalau ada kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, kemudian kita mengklaim itu kebaikan, maka ini perlu dipertanyakan. Kenapa sahabat yang semangatnya luar biasa itu tidak melakukannya? Ya, sementara kita, ya, yang tentu jauh semangatnya dari sahabat, kemudian mau melakukan apa yang kita klaim, kita dakwahkan sebagai hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hal tersebut tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat itu orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Tidak ada satupun kesempatan untuk mendapatkan kebaikan kecuali sahabat di depan di dalamnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka para sahabat memperbincangkan panjang lebar tentang orang tersebut, ya. Siapakah ayyuhum yu'taha, siapakah dari mereka yang akan diberikan bendera perang tersebut keesokan hari. Falamma asbahu, maka tatkala tiba waktu pagi, godau ala Rasulillah SAW, maka para sahabat pun pergi, ya, berpagi-pagi, yakni dengan segera di waktu pagi menghadap Rasulullah SAW. Lihat ini, dari malam tadi berbincang, paginya mereka semangat. Kenapa? Inilah hari yang dijanjikan oleh Nabi. Nabi mau tunjuk siapa orang itu, siapa sahabat itu. Nah, maka disebutkan keadaan para sahabat ketika itu, kulluhum yarju ayyutoha. Semua dari sahabat berharap supaya dialah orang yang
ditunjuk oleh Nabi. Dialah yang diberikan bendera perang itu. Subhanallah. Sampai kata Umar, sebagaimana dalam riwayat Muslim, Umar bin Khattab berkata, "Fama tamannaitu al-imarah ila yauma idin." Sungguh aku tidak pernah berharap kepemimpinan untuk menjadi seorang pemimpin, kata Umar, kecuali hanya di hari itu saja. Aku sangat berharap akulah jadi pemimpin ketika itu. Bukan karena hebatnya menjadi pemimpin, bukan. Karena kepemimpinan itu tanggung jawab yang besar, bukan itu. Tetapi yang diinginkan oleh Umar, keutamaannya itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang diinginkan oleh Umar. Aku tidak pernah berangan-angan untuk menjadi pemimpin kecuali di hari itu saja. Karena keutamaan yang disebut oleh Nabi SAW, ya, bahwa dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka tibalah hari yang dijanjikan. Ketika para sahabat berkumpul, Nabi bersabda, "Aina Ali ibnu Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Menunjukkan bahwa orangnya siapa? Orang yang ternyata disebutkan oleh Nabi kemarin, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia, ternyata orangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib ini? Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi dan sekaligus menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupunya Nabi karena beliau adalah anak paman Nabi, Abu Thalib, anak pamannya Nabi. Beliau menantunya Nabi karena beliau menikahi putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Dari sanalah lahir keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan dan Husain. Dan dari keduanya lah, ya, garis keturunan Nabi SAW terjadi sampai pada hari ini dan sampai nanti tiba hari kiamat. Ya, makanya kita bisa tahu Imam Mahdi namanya sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan Al-Hasani. Nah, menunjukkan bahwa garis keturunan Nabi terus akan ada sampai hari kiamat. Dan nasab Rasulullah SAW tentunya nasab yang paling mulia. Iya, nasab yang paling mulia. Dan mereka dimuliakan dengan hal tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau direkomendasi oleh Nabi mendapat apa? Gelar sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Ali ini punya segudang keutamaan. Bukan hanya ini keutamaannya, masih banyak lagi keutamaan Ali bin Abi Thalib. Beliau sahabat terbaik keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih diunggulkan, Utsman kah atau Ali? Sebagian lebih mengunggulkan Ali dulu baru Utsman. Sebagian mengatakan Utsman dulu baru Ali. Walaupun kalau sebagai khalifah, ulama sepakat khalifah yang menggantikan Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman baru Ali. Itu sepakat ulama. Tidak ada perselisihan dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Syiah yang mereka mengatakan yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi adalah Ali, kata mereka. Abu Bakar, Umar dan Utsman itu merampas haknya Ali. Ini bualannya orang-orang Syiah. Nah, mereka mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib secara dusta, sementara mereka sendiri sebenarnya adalah orang yang membenci Ahlul Bait. Iya, itu orang-orang Syiah. Nah, ulama sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Namun dari sisi keutamaan Abu Bakar dan Umar, setelahnya apakah Utsman atau Ali, ini ulama beda pendapat. Walaupun yang paling kuat dari pendapat para ulama, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Iya. Dan mereka adalah khalifah utama Rasulullah SAW yang pernah diwasiatkan oleh Nabi untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
addu 'alaiha bin nawajid. Iya. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang mereka ini berada di atas petunjuk dan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Beliau juga ya yang apa? Yang dijanjikan masuk surga. 10 orang sahabat yang dijanji masuk surga, ya, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana tidak? Beliau adalah sahabat terbaik nomor 4 setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, barulah Ali bin Abi Thalib. Iya, dan beliau ini ya radhiyallahu taala anhu, na'am, ya, punya sifat luar biasa dalam berperang. Makanya melalui beliaulah Khaybar itu ditaklukkan. Karena Ali bin Abi Thalib memang dikenal sebagai sahabat yang jago berperang. Ya, badan beliau juga besar orangnya. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, ya, ketika memimpin pasukan menaklukkan Khaybar, kalah Khaybar. Bahkan pintu bentengnya diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai sahabat ketika itu heran. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib berperang, saking sengitnya berperang ketika itu tameng beliau, ya. Bisa orang berperang ada pedangnya di sebelah kanannya, kirinya itu pakai tameng, pakai apa? Perisai dari besi. Saking sengitnya berperang ini, lepas ini anunya, perisainya itu lepas. Maka Ali bin Abi Thalib nyari perisai lain. Tidak ketemu, diambil oleh Ali pintu bentengnya Khaybar, dicabut baru dijadikannya pintu benteng. Itu sahabat ketika melihat itu mereka terheran-heran kepada Ali. Ali pintu benteng dijadikannya perisainya. Nah, sampai terheran-heran sahabat. Dalam keadaan Ali ngangkat cuman dengan tangan kirinya saja, satu tangan saja. Tangan kanannya megang pedang. Ini pakai perisai ini. Pintu benteng, bukan pintu kita ini, pintu benteng. Tentunya besar itu. Nah, maka selesai perang, sahabat sebutkan, selesai perang ketika itu pintu benteng yang diangkat oleh Ali tadi dengan tangan kirinya, kami angkat 8 orang, kami tidak sanggup. Diangkat oleh 8 orang, kami tidak sanggup. Ali cuman sendiri saja pakai tangan kirinya. Nah, iya, ini luar biasa. Memang kalau orang berada dalam kondisi yang seperti itu, kadang tiba-tiba jadi kuat, luar biasa ya. Nah, apa yang berat terasa ringan, ya, apalagi dalam posisi perang seperti itu. Nah, tapi ini menunjukkan betapa luar biasanya sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Dan beliaulah yang dikatakan oleh Nabi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi subhanallah, sahabat ketika itu, ya, yang memperbincangkan orang mulia ini, Ali bin Abi Thalib ternyata sedang sakit. Iya. Jadi ketika Nabi tanya mana Ali bin Abi Thalib, Ali ketika itu tidak hadir di situ. Kenapa Ali tidak hadir? Faqila huwa yastaqi ainai. Maka ada yang menjawab, ya Rasulullah, Ali sedang mengeluhkan kedua matanya yang sakit. Maksudnya beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengeluh kepada manusia. Iya. Ini beliau sakit kedua matanya sehingga sulit untuk bisa hadir di sini. Fa arsalu ilaihi. Maka para sahabat pun mengutus seseorang supaya membawa Ali bin Abi Thalib, tentunya dengan perintah Rasulullah SAW. Fa utiya bih. Maka didatangkan Ali bin Abi Thalib. Didatangkan Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa Ali ketika itu dipapah oleh 2 orang. Menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika itu sakit mata, bukan sakit mata biasa ya, parah sakit matanya, sampai harus dipapah oleh 2 orang. Karena beliau ketika itu disebutkan ya seakan beliau menutup kedua matanya ya, karena sedang sakit mata parah ya, sehingga harus dipapah oleh 2 orang. Didatangkan Ali bin Abi Thalib ke hadapannya Nabi. Nah, ini yang mau dijadikan sebagai komandan perang, sementara orangnya sedang sakit mata. Tapi subhanallah, dengan mukjizat dari Nabi, Nabi ludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib, diludahi. Wada'a lahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib didoakan oleh Nabi. Nah, ini ruqyah. Ini ruqyah. Jadi kalau ketemu ada orang sakit matanya, ludahi matanya.
Jangan seperti itu. Ini Nabi yang seperti itu. Nah, kalau kita cukup pakai apa saja, puh-puh, cuman angin yang ada sedikit air, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai meludah, sampai dahaknya keluar, apa yang terjadi itu? Nah, bukan tambah sembuh matanya. Kalau Nabi berkah, air liurnya berkah. Ya. Seorang manusia yang kita mengambil berkah dari air liurnya itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Jasadnya kita ambil berkah darinya. Makanya sebagian sahabat terkadang menyimpan rambutnya Nabi, menyimpan keringatnya Nabi, itu dijadikan sebagai minyak wangi, berkah. Satu-satunya manusia yang seperti itu hanya Nabi. Adapun selain Nabi tidak boleh dijadikan seperti itu. Nah, ini kelirunya sebagian orang yang menjadikan selain Nabi juga berkah, sehingga ada orang terkadang berkah-berkah sama orang lain. Enggak, ini Nabi saja ini yang bisa seperti itu, cuman Nabi. Makanya setelah itu tidak ada yang melakukan seperti itu. Nah, kecuali hanya Nabi. Abu Bakar tidak pernah lakukan begitu, Umar tidak pernah melakukan begitu, Utsman tidak pernah melakukan begitu, Ali tidak pernah melakukan begitu. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, ketika Nabi ludahi matanya Ali, didoakan oleh Nabi, fabaro'a, langsung sembuh. Lihat, langsung sembuh. Ka'allam yakun bihi wajah. Sampai-sampai seakan-akan tidak pernah sakit matanya Ali bin Abi Thalib itu. Ini saking hebatnya, luar biasanya pengaruh pengobatan Nabi itu. Ini karena lagi diperlukan ini. Orang mau jadi komandan perang, tidak mungkin matanya sakit, ya kan? Ditiup oleh Nabi SAW, diludahi matanya, didoakan, langsung sembuh. Bahkan sembuhnya seakan-akan tidak pernah sakit. Orang biasa kalau sembuh dari sakit mata atau sakit apa, biasa kan masih ada bekas, ya kan? Ada bekas, itu tanda dia sakit mata. Ini Nabi mengobati, tidak ada sakitnya, seakan-akan tidak pernah sakit, langsung sembuh total. Subhanallah. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, bahkan saking luar biasanya efeknya, Ali pernah berkata, "Lam yusibni Ramadan ba'da dzalik." Sungguh setelah Nabi ludahi mataku itu, sedikit pun aku tidak pernah lagi sakit mata sampai aku meninggal dunia. Jadi tidak pernah lagi Ali bin Abi Thalib sakit mata semenjak itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka setelah itu fa'atahur rayah. Ali bin Abi Thalib sudah sembuh matanya, maka Nabi pun berikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Ini bendera perang. Kemudian Nabi bersabda, ya para sahabat sudah tahu, sudah putus harapannya sudah. Ternyata orang yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, maka Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, umfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Karena sudah menjadi komandan perang, perlu diberikan wasiat. Wahai Ali, ya, berjalanlah kamu perlahan-lahan. Berjalanlah perlahan-lahan. Ini mau ke tempat musuh ini. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kau berada di dekat tempat mereka, di tempat musuh itu. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kata Nabi, summa da'uhum ilal Islam. Lihat ini. Kemudian ajaklah mereka, serulah mereka kepada Islam. Diajak dulu. Sebelum diperangi, diajak dulu. Mau enggak masuk Islam? Ditawari dulu. Mau enggak masuk Islam? Nah, subhanallah. Ini syahid dari dibawakannya hadits ini oleh Syekh rahimahullah taala. Seruan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan itu ada di dalam Islam. Dan yang pertama tentunya di dalam Islam adalah syahadat. Kemudian diperkuat lagi oleh sabda Nabi, wa akhbirhum, wahai Ali, beritahukan kepada mereka, orang-orang Yahudi di sana itu, bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi, akan apa yang Allah wajibkan atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Seruan kepada Islam, maksudnya Islam yang bertauhid. Makanya Islam itu definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu arti Islam.
Jadi kalau ditanya Islam itu apa? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Harus ada tauhid. Kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Harus ada ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Apa Islam itu? Ada 3. Islam itu yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Ini 3 ini harus hafal ini. Harus hafal ini. Ini Islam. Jadi kalau ditanya Islam itu apa? Nah, Islam itu ini. Jangan ditanya Islam. Ya Islam itu Islam, agama Islam. Nah, itu bukan jawaban ilmiah itu. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Nah, itu Islam. Jadi ketika diseru kepada Islam, tentunya seruan kepada tauhid. Karena Islam itu tauhid. Nah, dan beritahukan kepada mereka hak Allah yang wajib mereka jalankan. Dan hak Allah yang wajib mereka jalankan yang pertama dan paling besarnya adalah tauhid. Adalah tauhid. Nah, maka seruan kepada tauhid, dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang pertama dan utama. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah kepada tauhid adalah dakwah kepada Islam yang murni. Tidak mungkin Islam ini bisa tegak tanpa tauhid. Islam itu dasarnya adalah tauhid, dan tidak mungkin kita tinggalkan pondasinya. Islam itu ibarat bangunan. Nah, yang namanya orang membangun harus pondasi dulu lah. Tidak mungkin atapnya dulu kan. Dia mau bangun atap dulu kita bangun ini. Nah, tidak mungkin. Bagaimana atap mau berdiri tanpa ada pondasi? Tiang pun tidak akan bisa kalau tidak ada pondasi. Pondasi dulu. Nah, pondasinya Islam adalah tauhid. Pondasinya Islam adalah tauhid. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah mengabarkan, kabarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka hak Allah yang wajib mereka jalankan. Kemudian Nabi ingatkan akan suatu keutamaan. Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Andaikan Allah memberikan hidayah kepada seorang laki-laki dengan sebab kamu wahai Ali, khairun laka, niscaya itu lebih baik bagi kamu, min humrin na'am, daripada kamu mendapatkan onta merah. Ini keutamaan orang yang mengajak orang lain sampai dia mendapatkan petunjuk. Apa kata Nabi? Lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini kata ulama merupakan onta paling berharganya orang Arab tatkala itu. Istilahnya kalau ada orang Arab punya onta merah, orang paling kaya itu sudah. Orang paling kaya itu sudah. Nah, ini berarti orang paling kaya ini. Kenapa? Punya onta merah dia. Nah, itu bisa dikiaskan kalau di zaman kita ini. Kendaraan kan bukan onta lagi. Apa kendaraan yang paling berharga sekarang? Mobil yang paling berharga apa? Nah, apa mobil paling berharga? Lamborghini. Iya. Seandainya engkau memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu, niscaya lebih baik daripada kamu mendapatkan Lamborghini. Nah, ulama berkata seperti itu. Karena apa? Ini sebagai gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggambarkan dengan peristiwa atau apa yang ada di zaman itu. Nah, karena di zaman itu orang pakai onta kendaraannya. Nah, onta itu banyak jenisnya. Onta merah itu yang paling berharganya, paling mahalnya, paling mewahnya. Nah, mereka jadikan lambang itu. Kalau ada orang punya onta merah, orang paling kaya itu sudah. Orang paling kaya itu sudah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini bukan Nabi SAW ingin membandingkan, oh berarti kalau kita sudah dapat jadi orang kaya Ustadz, dapat mobil Lamborghini misalnya, berarti sudah tidak perlu lagi kasih hidayah sama orang. Bukan. Nabi kan mengatakan lebih baik, bukan sama, lebih baik. Nah, kenapa? Karena pahala yang kau dapatkan di sisi Allah jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, ini hanya motivasi yang Rasulullah SAW berikan.
Kamu serius dalam memberikan hidayah sama orang, berikan petunjuk sama orang, ajak orang itu. Ketika dia dapat hidayah karena sebab kamu, ketika ada orang lain bisa mengenal sunnah gara-gara kamu, dengan sebab kamu yang mengajak dia, maka itu pahalanya besar. Kalau mau dibandingkan dunia, kamu jadi orang kaya, itu masih lebih baik kau memberikan hidayah sama orang. Orang itu dapat hidayah, kamu masih lebih baik daripada jadi orang kaya. Kamu masih lebih baik daripada jadi orang kaya. Itu maksudnya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Itu baru satu orang. Nah, bagaimana lagi kalau 2 orang? Bagaimana lagi kalau 3 orang, 10 orang, 100 orang, ribuan orang yang dia kasih hidayah? Oh, ini tentunya lebih besar lagi. Nah, disinilah keutamaan orang-orang yang mengajak orang lain supaya menjadi baik, ya, didakwahi, diajak dia, ya. Nah, makanya semangat kalau kita punya teman-teman yang bisa diajak, ajak dia, ya. Jangan kita itu egois, hanya kita sendiri saja mau kenal dakwah sunnah ini. Yang lain tidak mau kita ajak, jangan. Ajak mereka, ajak pelan-pelan, ajak dengan akhlak, dengan adab. Kemudian perkenalkan mereka kepada dakwah sunnah ini. Sebab apa? Tidak sempurna iman kita sampai kita pun cinta kepada saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. Tidak sempurna iman kita sampai kita cinta agar saudara kita itu mendapat hidayah mengenal sunnah sebagaimana kita pun mendapat hidayah mengenal sunnah. Maka ajak mereka, ya, dakwahi mereka tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Hidayah, taufik tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dengan ini selesai sudah bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang baru, yaitu babut tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Insyaallah taala, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.